Merasa sudah berpikir positif, tapi hasilnya masih negatif. Sebagian orang mengeluh seperti itu. Mungkin juga termasuk dengan Anda. Itu yang ingin saya bahas di audio video terbaru Cahaya Kehidupan. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, dan tentunya sudah sering komentar di channel ini, di channel Cahaya Kehidupan. Buat Anda yang baru pertama kali dikenalkan YouTube ke beranda Anda, maka Anda bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Membahas tentang berpikir positif. Dua kata ini memiliki makna yang dalam, memiliki makna yang luas. Berpikir dan positif. Ada dua kata sebetulnya, berarti ada dua makna yang harus dijelaskan dengan benar. Kata pertama adalah berpikir. Hanya satu kata, berpikir, tapi kalau dibahas jadi panjang, jadi lama. Itu kenapa saya butuh waktu 1 hari dari pagi sampai sore untuk menjelaskan bagaimana berpikir. Berpikir artinya menggunakan pikiran. Menggunakan pikiran dengan benar untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Berpikir positif artinya menggunakan pikiran untuk melakukan, untuk mengerjakan hal-hal yang positif. Positif itu apa? Yang baik, tentunya yang menguntungkan. Lalu, kenapa ada orang yang katanya sudah berpikir positif, tapi hasilnya masih negatif? Ini kesalahan pemahaman. Ini akibat ketidaktahuan. Kenapa saya bilang seperti itu? Sebetulnya hukumnya adalah jika Anda berpikir baik, jika Anda berpikir positif, maka pasti hasilnya baik, hasilnya pasti positif. Tetapi jika hasilnya negatif, maka Anda artinya sedang berpikir negatif juga. Ketika efeknya adalah jelek, maka Anda sedang berpikir jelek juga. Tapi sebagian orang tidak terima. Mas Firman, saya sudah berpikir yang baik, sudah berpikir positif. Saya biasanya akan bertanya, berpikir yang seperti apa yang positif itu? Berpikir yang bagaimana yang baik itu? Nah, disinilah mereka hanya bilang, ya saya berpikir semuanya baik-baik saja. Saya berpikir semuanya itu positif. Ini bukan berpikir positif namanya. Kenapa? Karena Anda tidak menjelaskan positifnya itu bagaimana. Saya pernah cerita bahwa saya pernah jatuh dari lantai atas gitu ya. Saya pernah jatuh dari sebuah tower ketika saya memasang antena. Saya jatuh, kemudian saya sempat protes sama Tuhan, kenapa saya dibuat jatuh gitu ya. Ternyata saya ingat bahwa saya punya sebuah mindset, punya sebuah program bahwa hidup itu tantangan. Kata ini kalau Anda cek ke teman-teman motivator, teman-teman pembicara lainnya, itu dianggap sesuatu yang positif. Tapi itu negatif sebetulnya. Nah, hal seperti ini yang orang tidak sadari. Merasa sudah benar, merasa sudah sesuai cara berpikirnya, padahal salah, padahal belum mengerti bagaimana konsep berpikir. Begitu juga dengan hidup Anda, jangan buru-buru mengatakan saya sudah berpikir positif. Nanti kalau Anda ketemu saya di kelas atau Anda
baca buku saya yang 10 keajaiban pikiran, Anda baru terbuka bahwa oh ternyata pikiran saya isinya negatif semua. Harus teman-teman sadari bahwa ini sudah rumusnya Tuhan, rumusnya Allah, rumusnya di semesta, bahwa apa yang Anda pikirkan itu menarik semua kejadian, semua orang ke dalam hidup Anda. Ini sudah rumusnya. Berarti kalau Anda berpikirnya baik, maka pasti ketemu orang baik. Kalau Anda berpikirnya jelek, Anda pasti ketemu orang jelek. Artinya, sesungguhnya yang membuat Anda bertemu dengan sesuatu yang jelek, bertemu dengan orang yang jahat, itu bukan garisan tangan, bukan takdir Tuhan juga. Itu karena request Anda yang ada di kepala Anda sendiri. Inilah pentingnya mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Agar apa? Agar tahu bagaimana mengelola pikiran dengan benar, bagaimana menjaga pikiran dengan benar. Coba deh mulai sekarang jangan merasa bahwa sudah berpikir baik. Anda harus siap menyadari bahwa apa yang Anda pahami selama ini itu keliru. Lihat aja impact-nya di hidup Anda. Lihat aja hasilnya di hidup Anda. Kalau hidup Anda sudah baik, hidup Anda sudah nyaman, hidup Anda sudah sukses, kaya, itu baru pikiran Anda isinya baik. Tapi kalau hidup Anda di usia sudah senior, masih rumahnya masih kecil, masih belum punya mobil, masih penghasilannya hanya 1 digit gitu ya, itu berarti ada yang salah di kepala Anda. Terima dulu bahwa pemahaman Anda selama ini keliru. Apa yang Anda pelajari selama ini itu salah. Di kelas AMC Sabtu Minggu kemarin, saya ketemu banyak orang yang dia di kelas ketawa-ketawa sambil mengatakan, lo salah maneh, lo salah lagi pikirannya, lo salah lagi yang dipelajari. Ternyata banyak salahnya. Selama ini ketika belajar tidak dipikir dulu. Selama ini ketika membaca buku tidak dipikir dulu. Nonton YouTube tidak dipikir dulu. Asal ditonton, asal dibaca, dimasukkan. Kenapa ini terjadi? Karena tidak ada yang menyadarkan bahwa Anda dan semua orang termasuk saya punya hak untuk mengontrol pikirannya, punya hak untuk memfilter pikirannya. Inilah yang ingin saya sadarkan kepada banyak orang, bahwa kepala Anda itu milik Anda. Pikiran Anda itu adalah punya Anda dan harusnya dikelola dengan benar sehingga Anda bisa berpikir positif yang sebenarnya. Anda bisa berpikir baik yang sebenarnya. Bukan hanya sekedar mengatakan sudah berpikir baik, sudah berpikir positif gitu ya. Mas Firman, saya sudah berpikir positif, tapi kenapa tanah saya nggak laku-laku? Mas Firman, saya sudah berpikir yang baik, tapi kenapa di kerjaan saya semuanya berantakan? Ya berarti Anda salah berpikirnya. Anda perlu dibenahi program di kepalanya. Jangan buru-buru menyalahkan di luar diri Anda, apalagi menyalahkan Tuhan. Ini sesuatu yang salah besar sebetulnya. Kenapa? Karena Tuhan itu maha baik. Tuhan memberikan hidup Anda tepat sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Sekali lagi, hidup Anda sudah tepat sesuai dengan apa yang Anda minta dalam kepala Anda. Sekarang ayo berpikir yang benar, berpikir positif yang benar. Supaya apa? Supaya hasilnya juga positif, hasilnya juga menyenangkan. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir.
saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.